Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Selvia Dinda Joni. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi tentang rekayasa sosial dan juga pemikiran pembangunan. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah social engineering, merupakan sebuah usaha untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan perubahan yang dapat merubah tatanan dan institusi sosial, sehingga menghasilkan suatu masyarakat yang mandiri, responsibel, terbuka, sehingga permasalahan sosial yang selama ini membelenggu dapat diputuskan. Jadi, rekayasa sosial itu adalah sebuah upaya di mana ketika ada sebuah permasalahan di masyarakat itu dapat diselesaikan dengan adanya suatu tipu daya atau seperti perubahan tatanan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada ruang lingkup rekayasa sosial. Yang pertama meliputi intervensi sosial, yang kedua ada pengembangan kebijakan, ketiga ada pendidikan dan juga sosialisasi, yang keempat pengelolaan konflik, dan yang kelima adalah partisipasi masyarakat. Jadi rekayasa sosial itu kan adalah sebuah tatanan yang harus dirubah untuk menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Nah, untuk merubah semua itu harus melibatkan 5 opsi yang ada dalam ruang lingkupnya. Di antaranya itu seperti pengembangan kebijakan, di mana aturan-aturan yang ada itu lebih dikembangkan lagi. Kemudian pendidikan dan sosialisasi, di mana melakukan sebuah pelatihan atau sosialisasi terkait dengan permasalahan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian partisipasi masyarakat, di mana ketika melakukan sebuah rekayasa sosial, kita harus melibatkan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam keberlangsungan proses rekayasa sosial dan penyelesaian masalah, seperti itu. Kemudian ada hubungan rekayasa sosial dan juga pemikiran pembangunan. Nah, rekayasa sosial dan pemikiran pembangunan memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, di mana rekayasa sosial dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk mengubah perilaku dan struktur sosial masyarakat menuju tujuan tertentu. Sedangkan pemikiran pembangunan itu berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan strategi. Untuk selanjutnya itu ada implikasi atau dampak rekayasa sosial di Indonesia. Yang pertama ada dampak negatif, di mana dampak negatif ini menimbulkan manipulasi sosial, kemudian resistensi budaya dan juga ketergantungan eksternal. Kemudian ada juga dampak positifnya. Yang pertama ada pembangunan inklusif, kemudian solusi yang lebih inovatif, dan penguatan masyarakat sipil serta peningkatan keberlanjutan. Jadi dari adanya rekayasa sosial ini ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada contoh penerapan di Indonesia. Jadi rekayasa sosial itu sudah diberlakukan di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Jadi gimana sih contoh dari penerapan di Indonesia itu? Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana seperti yang saya lihat di Indonesia itu sudah menerapkan atau menjalankan sebuah program yang bernama PKH dan juga BLT dan juga program-program lain yang dimana program ini itu mendorong atau memberikan kebermanfaatan untuk para masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Kemudian yang kedua ada kampanye kesehatan, di mana di Indonesia itu juga ada kampanye tentang kesehatan yang menyadarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan mengerti tentang kesadaran lingkungan akan pentingnya kesehatan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam.
Yang selanjutnya ada tantangan dan peluang masa depan dalam rekayasa sosial dan pemikiran pembangunan. Yang pertama ada tantangan. Di antaranya ketimpangan sosial dan ekonomi, kemudian perubahan struktur sosial dan juga dampak lingkungan. Kemudian ada juga peluangnya seperti pembangunan ekonomi yang merata, kemudian inovasi dalam perencanaan dan juga keterlibatan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekayasa sosial merupakan alat yang kompleks dan kontroversial dalam konteks pembangunan. Di satu sisi, rekayasa sosial dapat menjadi alat yang efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, rekayasa sosial juga berpotensi untuk memanipulasi dan menindas masyarakat serta mengabaikan hak asasi manusia. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.